Berikut ini adalah materi segmen ketiga dari modul C4 Fluid Kinematics. Kita lanjutkan catatan kita berkaitan dengan material derivatif. Kita mulai dengan beberapa penjelasan di slide berikutnya. Di slide ini merupakan penjelasan bahwa slide 1 sampai 11 sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Jadi berikutnya kita masuk di slide 12 berkaitan dengan material derivatif. Baik, kita mulai. Slide 12. Baik, kita berkenalan dengan material derivatif. Ya, kalau mau sederhananya langsung kita bisa lihat di bagian tengah dari slide 12. Tapi mungkin lebih baik kalau misalkan nanti Anda perhatikan persamaan-persamaan matematis itu detail begitu. Jadi kalau yang disebut dengan material derivatif itu adalah suatu operator matematis yang bisa ditunjukkan dari arah panah gambar yang bergaris merah tersebut. Jadi operator matematis tersebut sering disebut sebagai material derivatif atau substansial derivatif. Itu simbolnya adalah D besar dari suatu properties dibagi D besar T. Itu terdiri dari, jadi material derivatif itu terdiri dari do per do T ditambah U do per do X tambah V do per do Y tambah W do per do Z. Nah, tentu saja setelah do tadi ada kurung buka dan kurung tutup untuk menyimbolkan yang akan diisi properti yang akan ditentukan. Nah, di persamaan di bawahnya percepatan sendiri itu adalah material derivatif dari vektor kecepatan. Jadi vektor percepatan adalah material derivatif dari vektor kecepatan. Nah, bentuk sederhana dari material derivatif bisa dilihat sebelum garis putus-putus warna hijau itu ada do besar dalam kurung dibagi do T sama dengan D besar dalam kurung kemudian dt sama dengan do kurung buka kurung tutup dibagi do T dot product vektor V dikali del kurung buka kurung tutup. Yaitu Anda bisa lihat di slide apa yang saya maksud. Jadi itu nanti berhubungan dengan suatu dot product dan juga suatu gradient. Nah, contohnya kalau misalkan kita menggunakannya untuk temperatur, itu di bagian bawah itu ada kalau temperatur partikel A. Jadi dalam bentuk derivatif yang biasa kita gunakan dengan do TA per do T ditambah do TA per do X dikali dXA per dt ditambah do TA per do Y dikali dYA per dt ditambah do TA per do Z dikali do dZA per dt. Atau bentuk yang lebih sederhananya kalau dalam bentuk material derivatif itu di persamaan yang paling bawah itu D besar T per D besar T kecil sama dengan do T besar per do T kecil ditambah U do T besar per do X tambah V do T besar per do Y ditambah W ditambah W do T besar per do Z. Atau bentuknya sederhananya sama dengan do T besar per do T kecil ditambah V dot gradient T atau nabla T. Kita mencoba melihat bentuk percepatan tadi, manakah yang kira-kira disebut memberikan pengaruh untuk
unsteady effect atau pengaruh untuk aliran yang unsteady. Jadi dalam bentuk material derivatif tadi ada turunan terhadap waktu atau turunan parsial do per do t. Nah, turunan terhadap waktu bagian tersebut, time derivative portion, itu dinyatakan atau disimbolkan sebagai lokal derivatif. Nah, dia lokal derivatif. Nah, dia itu atau time derivatif tersebut merupakan bagian yang disebut sebagai atau diistilahkan sebagai percepatan lokal acceleration. Untuk aliran di time derivatifnya itu 0, tadi kan sudah disebutkan. Tapi kalau misalkan unsteady, maka bagian dari time derivatifnya tadi tidak sama dengan 0. Jadi kalau suatu aliran ini contohnya dari ilustrasi gambar diasumsikan secara spasial itu uniform melewati suatu pipa, maka V itu sama dengan V0T ke arah vektor satuan I. Vektor satuan I kalau dilihat dari gambar itu mengarah kepada sumbu X pada setiap poin di setiap titik pipa. Jadi kalau misalkan dilihat dari persamaan apa yang disebutkan tadi, A sama dengan do V per do V, do V per do Y tambah W, do V per do Z, itu sama dengan do V per do T, karena secara spasial uniform, jadi U, V, W nya itu adalah seragam. Itu sama dengan do V0 per do T pada vektor satuan I. Untuk slide ke-14 itu kita akan coba melihat dari pengaruh konvektif effect dari persamaan percepatan. Jadi bagian dari material derivatif yang tadi kita bahas itu terdapat yang diwakili dari spasial derivatif atau turunan terhadap jarak. Itulah yang disebutkan sebagai konvektif derivatif. Jadi ada bagian itu diistilahkan sebagai percepatan konvektif atau convective acceleration. Disebutkan sebagai bentuk dot product dari vektor V dan nabla dikalikan vektor V. Nah, ini berhubungan dengan misalkan kalau kita melihat dari ilustrasi gambar perubahan dari vektor kecepatan yang berubah secara spasial. Nah, itu bisa disebabkan oleh misalkan ukuran pipa yang berbeda, misalkan dari sesuatu pipa yang memiliki kecepatan V1 kemudian menjadi V2 yang lebih besar karena melewati posisi X2 yang lebih sempit, kemudian X3 lebih besar lagi. Jadi itu ada perbedaan kecepatan pada arah X. Itu dari ilustrasi untuk pengaruh konvektif. Nah, kemudian yang di slide selanjutnya, kalau kita lihat itu adalah hal yang sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan streamline coordinates atau koordinat streamline. Jadi dari sini dikenal ada arah vektornya itu lebih nyaman kalau kita spesifikasikan ke arah aliran streamline atau disimbolkan S, dan juga line atau vektor satuan N. Ada vektor satuan S dan vektor satuan N. Ini kan kita bahas dari minggu yang sebelumnya. Kemudian dari situ kita bisa dapatkan kecepatan dan juga percepatannya. Oke, saya pikir saya lanjut saja. Kemudian langsung ke
Demikian pembagian untuk segmen ketiga kita cukupkan. Kita akan lanjutkan selanjutnya di segmen keempat, materi berikutnya. Terima kasih.